Nah, pemirsa masih di Hidup Sehat bersama dengan Menteri Kesehatan. Pak Menteri, saya kan lihat nih kerjaan Pak Menteri kayaknya banyak banget nih. Workaholic banget nih Pak Menteri. Kemana-mana, setiap hari kalau saya ikutin Instagram Pak Menteri, setiap hari pindah-pindah kota nih, lari dan sebagainya. Pak Menteri, saya pengen tahu nih Pak, makan pola hidup sehat ala Bapak selain olahraga, yaitu makanannya seperti apa nih Pak? Jadi saya selain sebagai menteri itu bukan hanya workaholic, tapi juga eatoholic. Karena suka makan. Suka makan. Suka makan. Ya, Aduh, di depan saya ini udah ada makanan disuguhkan sama Pak Menteri langsung. Tapi ini apa ya Pak makanannya? Jadi saya tadi sampaikan kan bahwa memang kita harus hidup sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit. Sehat itu gampang. Kita atur makan, kita atur gerak. Nah, atur makannya gimana? Makan itu nomor satu, nggak boleh berlebihan. Menurut saya di agama Islam dikasih tahu tuh ada ajarannya, sebelum kenyang mesti berhenti. Jadi contohnya, ini nasi kan, ngambilnya jangan segini, jangan berlebihan. Ngambilnya kalau saya segini. Wah, kalau saya kalau misalnya macam lebih muda bisa segini, kalau gitu saya kan. Satu tempat. Jangan sampai segini dulu, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh berlebihan. Berarti harus secukupnya ya Cukupnya. Pak? Nomor 2, itu harus beragam, bervariasi. Jadi ada sayur. Ada sayur. Ya. Misalnya ada proteinnya nih. Nih protein tuh ayam. Sup ayam. Atau ikan. Ini kita juga nih cantumkan protein. Masih ada buah. Nah, ada buahnya kan? Pepaya. Atau juga mau pisang. Nah, itu variasinya lengkap. Oke, di sini juga ada tempe nih Pak. Nah, itu ketiga. Jadi selain jangan kebanyakan, atau ambilnya secukupnya gitu ya, yang positifnya. 2, harus beragam. Yang ketiga, cara masaknya juga mesti baik. Contoh, misalnya ini kan dibuat soto kan, dibuat sop kan, bukan digoreng. Jadi kalau orang bilang, Pak kita mesti makan gorengan, enggak. Indonesia tuh sotonya banyak banget. Mulai dari soto Betawi, soto Padang, soto Kudus, soto Makassar gitu ya, soto Banyumas banyak, atau soto daging, soto ikan, jadi di soto pun banyak makanan Indonesia yang enak-enak. Itu sehat ya, itu jauh lebih sehat daripada digoreng dan rasanya enak. Saya kalau mana-mana datang ke Jogja pasti cari soto, ke Semarang soto pasti ada lah di masing-masing kota itu sotonya. Jadi itu pesan saya, 1, porsinya secukupnya, 2, variasinya, dan yang ketiga cara masaknya. Oke. Gitu. Tapi Pak Menteri, setiap hari Pak Menteri tuh seperti ini makannya tuh gimana nih Pak? Kadang-kadang ada yang nggak sehat juga. Boleh lah kasih gorengan tempe itu boleh, asal jangan banyak-banyak gorengan semua, goreng tempe, goreng ikan, goreng sayur gitu kan, goreng pepaya itu nggak boleh. Oke. Ya. Tapi Bapak biasanya kalau makan kan kita kan 3 hari sekali. Bapak biasanya tuh lebih fokus ke. Saya sekarang yang mana nih Pak? Dulu kan dibilangin harus sarapan. Ya. Tapi sekarang ilmunya intermittent fasting ya, supaya dijaga. Apalagi kalau udah tua. Jadi kalau saya kalau nggak ada janji paginya kita skip. Jadi misalnya makan malam terakhir jam berapa? Jam 6, apa jam 7, apa jam 8. Nah kita putar tuh, idealnya 18 jam kemudian baru makan, kalau enggak ya 16 jam kemudian kalau baru makan, kalau enggak 14 jam. Jadi sebenarnya tuh puasa yang di agama saya diajarin, itu sebenarnya bagus. Supaya kita nggak berlebihan juga asupan makanannya dan punya waktu lah untuk bisa mengatur metabolismenya lebih baik. Ya. Gitu. Waduh, boleh langsung disendok nggak sih Pak makanannya? Boleh. Ini tuh. Waduh, anak ini segini, ini boleh segini. Boleh segini. Kalau aku ambilnya ini lebih sedikit. Saya pas di rumah Pak Menteri aja nih. Iya, segitu tuh. Nah, nanti di belakang layar beda. Nah, boleh pilih mau ini mau apa itu ikan, itu ayam. Tapi Bapak biasa suka ikan Pak? Aku ikan suka, aku ayam juga suka. Yang kalau yang mau segala macam ayam, ada ayam goreng, ada ayam pop, ada ayam rica-rica, semuanya juga aku suka. Sama ikan juga gitu, ikan bakar, ikan mas goreng, ikan masak rica-rica, ikan apa manis pedas, semuanya suka. Oke, langsung kita sendok nih Pak. Boleh ya? Silakan. Aduh, hari ini kita makan sehat ala Menteri. Jadi harus mengikuti bagaimana cara Pak Menteri makan hari ini. Kalau Pak Menteri nyuruhnya dikit aja. Iya, tapi makanya jangan hanya nasi aja. Oh iya, yang Pak. lain juga. Harus sama yang lain. Harus diimbangi ya Pak ya.
Nah itu makanya aku makannya ini porsi anak muda, jadi aku biasanya setengah. Itu kan kecil-kecil. Kalau situ masih usia muda masih boleh lebih banyak. Boleh lebih banyak. Saya mau nih tempenya. Aku sukanya sayurnya katanya suruh ada yang hijau sama ada yang merah. Oh ya gitu ya Pak? Nggak tahu sih saya imunnya sebenarnya, tapi dibilangin begitu. Tapi Bapak memang suka sayur atau memang karena concern sama kesehatan atau gimana Pak? Saya karena kebetulan setengah Jawa setengah Sunda, jadi orang Sunda kalau makan nggak pakai sayur bukan orang Sunda. Oke. Gitu, mesti ada lalapannya. Jadi orang Sunda ya Pak ya? Saya ini sebenarnya kurang suka Pak sama sayur, tapi kalau sama Pak Menteri saya jadi malu nih. Semua banyak wanita, anak saya waktu yang wanita tuh sudah juga makan sayurnya. Jadi selalu dipaksa sama ibunya, makan sayur gitu. Pak, saya kepo nih Pak sama keseharian Bapak di rumah sama keluarga, sama anak. Itu gimana Pak? Biasanya kalau makan bareng gitu-gitu. Bapak ada kekurangannya. Apa tuh Pak? Nggak ada, udah jadi menteri, jadi waktu buat makan bareng sama keluarga udah kurang banget. Oke. Tapi kalau misalnya pas lagi makan sama keluarga, misalnya anak Bapak nih Pak, makan makanan yang kurang sehat, itu biasanya Bapak gimana nih? Dulu waktu kecil masih suka diatur. Sekarang karena anak-anaknya udah gede-gede, mereka yang ngatur bapaknya. Seperti apa Pak? Boleh di-spill Pak? No. Makan di sini dong. Nggak mau makan di sini. Mereka lagi sering makan Korea. Bapaknya mau makan Indonesia, dia mau makan Korea. Jadi kita sih ikut anaknya sekarang, bukan ikut bapak makanya. Kebalik. Berarti Pak Menteri ini concern sama kesehatan, tapi nggak apa-apa ya kita sesekali makan-makan di luar, tapi pas di rumah kita harus juga jaga kesehatan kita dengan makan makanan seperti ini ya Pak ya. Saya penasaran Pak, makanan favoritnya Pak Menteri itu apa sih? Saya makannya yang favorit saya adalah makanan yang enak. Jadi semua yang enak aku makan. Oh iya, jadi nggak ada satupun kayak satu menu mungkin yang favoritin sama Pak. Tapi kalau keluarga gimana Pak? Sayur lodeh suka, sayur asam suka, soto segala macam suka. Pokoknya yang enak. Kalau nggak enak saya nggak suka. Mau di kaki lima mau di mana saya enak. Pak, tapi kalau kita beli makanan kayak gini nih, dapatnya dari mana sih Pak? Kita bisa beli di pasar kah atau seperti apa Pak? Makanan-makanan ini yang sehat. Makanan yang bagus adalah makanan lokal. Yang ingredientnya diambil dari lokal. Itu saya juga kalau jalan-jalan ke luar negeri, kita misalnya ke Jepang, malas cari masakan Indonesia di sana. Kan banyak orang selalu mau cari nasi di Jepang. Ya udah di Jepang cari makanan Jepang. Kalau kita misalnya ke Peru, itu terkenal daerahnya banyak makanan enak, ya makan Peru. Kalau kita ke Jogja, ya makanannya makanan Jogja. Kalau kita misalnya ke Bali, ya makanannya makanan Bali, jangan makanan yang lainnya. Kenapa? Karena itu kan pasti ingredientnya lebih segar ya. Jadi sebenarnya secara teori kesehatan kalau bisa ambil makanan lokal supaya bahan bakunya dibeli dari sana, dan kalau dibelinya lokal kan pasti yang relatif lebih segar ya. Oke Pak Menteri, ini sangat menarik karena pembahasan kita sangat menarik. Usai jeda kita akan kembali lagi pemirsa di Hidup Sehat.